Satu hal yang diteladankan oleh Tuhan dan guru kita adalah apa? Yesus berdoa. Dan rupanya tidak semua orang bisa memahami ini ya. Saya jadi teringat dengan pengalaman pada waktu SMA, saya sekolah di SMA negeri. Jadi itu kalau tidak salah, waktu itu memang gurunya tidak hadir ya. Jadi sudah menjelang pulang begitu ya. Nah tapi secara fisik waktu itu kondisi saya lagi tidak enak badan. Ya bisa nggak enak badan, bisa juga karena lapar ya. Ya tapi pokoknya badannya tidak fit begitu. Nah kemudian tiba-tiba ya sambil ngobrol-ngobrol dengan teman ya. Teman ada di sebelah, lalu ada di depan begitu. Lalu ada teman saya dari artinya ya bukan non-Kristiani, dia bertanya pada kita ya. Loh kalau Yesus itu katanya Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, nah, mengapa dia itu berdoa? Lalu kemudian dia lanjutkan, nah seperti di Taman Getsemani dia berdoa. Lalu di atas salib dia juga berdoa. Nah, kalau dia Tuhan, kenapa harus berdoa? Nah, waktu itu secara fisik saya tidak fit, tidak enak badan, dan saya juga ya jujur aja, tidak tahu jawabannya. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Lalu kemudian ya biasanya yang lebih ahli soal-soal begini saya pikir teman-teman dari denominasi lain, teman-teman Protestan. Jadi saya kemudian yang duduk di depan kami ini kan teman-teman Protestan ya. Jadi dua-duanya teman-teman Protestan. Lalu ini saya suruh jawab. Ayo jawaban. Tapi ya pada bingung. Ya namanya juga anak SMA ya. Kalau ditanyai macam-macam kadang-kadang bingung ya. Nah tapi kemudian dalam segala kondisi yang tidak enak badan tadi, tiba-tiba kemudian saya seperti bersemangat sekali ya. Saya kemudian bersemangat sekali. Saya tidak mengerti apa yang saya alami pada waktu itu ya. Baru sekarang baru memahami ya. Tapi saya tiba-tiba bersemangat dan berkobar-kobar. Lalu saya kemudian menjawab, "Duh, Yesus itu ya, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh Allah tapi juga sungguh-sungguh manusia." Ya, pribadinya ini bukan hanya Allah, jadi dia sungguh-sungguh Allah tapi juga sungguh-sungguh manusia. Dan sebagai manusia, ya, dia juga berdoa kepada Bapa di surga. Ya, jadi waktu itu saya begitu meluap-luap, begitu berkobar-kobar, dan saya merasa heran, karena apa? Badan yang nggak enak tadi, setelah menjawab itu, rasanya badan itu enteng ya. Rasanya badan itu enteng. Baru kemudian setelah mulai mengalami hidup baru ya, jadi setelah mengalami pencurahan roh, lalu kemudian juga dalam perjalanan waktu mulai menjalani hidup doa, saya mulai memahami apa sebenarnya yang saya alami. Ya, pada saat itu di tengah segala kelemahan, juga badan yang tidak enak tadi, bahkan juga ketidaktahuan harus menjawab apa, tetapi di situ rupanya kemudian saya menjadi bersemangat. Bahkan sesudah menjawab secara fisik, saya juga badan yang tadinya nggak enak, greges begitu ya, meriang begitu, tiba-tiba menjadi segar begitu, dan saya bisa menjawab dengan lancar ya. Itu adalah apa? Di saat itu Roh Kudus yang bekerja, bukan saya yang menjawab, tetapi Roh Kudus yang bekerja dan menjawab melalui saya. Puji Tuhan. Dan memang kemudian apa yang saya ungkapkan itu sebagaimana juga diungkapkan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik. Jadi dalam hal ini seperti yang dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik ya, yaitu pada artikel 2599. Ya, jadi Yesus berdoa. KGK 2599. Putra Allah yang menjadi putra perawan Maria telah belajar berdoa dalam hati manusiawinya. Ia belajar itu dari ibunya yang menyimpan segala perkara besar dari Yang Maha Kuasa dalam hatinya dan merenungkannya. Yesus mempelajari doa dengan kata-kata dan bentuk-bentuk yang dengannya umatnya berdoa di dalam sinagoga di Nazaret dan di dalam kenisa. Tetapi doanya muncul dari satu sumber yang lebih tersembunyi.
Ia memperlihatkan ini dalam usia 12 tahun. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas bab 2 ayat 49. Disinilah bentuk doa yang baru dalam kepenuhan waktu mulai menyatakan diri. Doa seorang anak yang diharapkan bapa dari anak-anak, akhirnya dihayati oleh putra tunggal dalam kodrat manusiawi bersama manusia dan untuk mereka. Jadi Yesus sebagai putra manusia, ya, jadi sebagai anak manusia, karena dia sungguh-sungguh Allah tapi juga sungguh-sungguh manusia, dia berdoa. Dan dia kemudian belajar berdoa dari siapa? Dari orang tuanya, ya, dari Santa Perawan Maria dan juga Santo Yosef. Tuhan Yesus belajar berdoa dan juga mengikuti segala kegiatan-kegiatan ibadah dalam agama Yahudi. Tetapi doa yang dihayati Yesus ini kita lihat sebenarnya jauh lebih dalam dari apa yang merupakan kewajiban doa dan ibadah dari umat Yahudi, ya. Karena kemudian pada usia 12 tahun Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu, kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika kebingungan mencari Yesus, ya, kemudian menemukan Yesus di bait Allah, dan Yesus sedang bertanya jawab dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu kemudian Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi doa yang dihayati Yesus ini lebih artinya apa? Suatu hubungan yang pribadi dengan Allah Bapa di surga. Suatu hubungan seorang anak kepada Bapanya. Dan ini doa seperti ini yang diharapkan Allah bagi anak-anaknya, bagi kita semua. Dan Yesus berdoa seperti dikatakan katekismus tadi pada bagian kalimat terakhir, yaitu pada 2599 tadi. Doa seorang anak yang diharapkan bapa dari anak-anak akhirnya dihayati oleh putra tunggal dalam kodrat manusiawi bersama manusia dan untuk mereka. Yesus berdoa bersama kita dan juga untuk seluruh umat manusia. Ia adalah imam agung pengantara kita. Bersama kita semua, dia berdoa. Dan untuk kita semua. Ya, jadi luar biasa sebenarnya, ya. Jadi karena itu kita dipanggil untuk meletakkan dasar kehidupan Kristiani kita, dasar kehidupan rohani, kehidupan doa, seluruh kehidupan kita sehari-hari, meletakkan dasarnya dibangun di atas Kristus. Jesus